Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rio Mafransiera Irawan dengan NIM akhir 047 dari kelompok 6. Saya akan melaksanakan observasi di Sekolah Menengah Musik Yogyakarta atau SMKN Negeri 2 Kasihan. Tema yang akan kami dan saya bahkan pada tugas observasi sekolah ini adalah bagaimana korelasi manajemen fasilitas pendidikan dan manajemen peserta didik sangat berpengaruh krusial dalam proses belajar mengajar dan interaksi guru dan murid di sekolah seperti itu. Wis, ayo bro, tugas dulu. wis. Oh ya hujan nih. Pak, saya dari sejam ini Pak. Ya, jadi yang saya lakukan setelah saya sampai di sekolah ini adalah saya meliput berbagai suasana yang ada dan juga meliput fasilitas-fasilitas yang ada sebelum bertemu dengan guru mayor yang ada di sekolah ini seperti itu. Selamat siang teman-teman. Sekarang ini saya sudah bersama salah satu guru mayor yang ada di SMM Yogyakarta, yaitu Pak Bakti Setiaji. Ya, Bakti Setiaji nama saya. Pak Bakti Setiaji. Nah, di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan tentunya buat guru mayor sendiri yang mengajar secara langsung bertemu dengan murid-murid di SMM ini. Pertanyaan pertama, Pak. Ya. Bagaimana Bapak bisa menyesuaikan pendekatan pengajaran untuk siswa-siswa yang ada di sini itu, Pak? Oke, baik. Pendekatannya yang pertama secara individual ya. Saya sebagai guru melihat karakter siswa-siswa. Jadi saya mendalami semuanya sebelum saya mengajar secara klasikal. Jadi dengan itu saya nanti bisa mengerti satu-satu individu ini. Oh, ini kurangnya apa, ini kurangnya. Begitu pendekatannya. Karena pasti tentunya beragam ya Pak yang masuk sini Pak. Ada yang dari nol, ada yang memang sudah belajar klasik, ada yang belum tahu kalau di sini belajarnya klasik. Ya. Oke, kita bisa lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, tadi sudah menyesuaikan pendekatan, sekarang kita melanjutkan ke apa tantangan utama yang dihadapi gitu Pak saat mengajar siswa. Mungkin ada yang ngeyel atau seperti apa gitu Pak? Ya, tantangan utamanya tentu saja yang tadi dia omongkan Mas Yuma. Jadi di sini ada mungkin datang ada yang dari nol sama sekali nggak ngerti gitar, ada yang tengah-tengah, ada pun yang udah bisa. Jadi dalam pembelajaran kelas kita harus gimana mensiasati biar yang nol itu nggak ketinggalan sama yang udah bisa gitu. Jadi
Nanti kita pakai cara metode tutor sejawat. Jadi yang udah bisa pendekatan ya udah bisa gitu. Bisa menjadikan kompetisi yang sehat gitu ya Pak, antara siswa-siswa seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Nah, kan Pak Aji ini bisa dibilang sudah mengajar lumayan lama ya Pak. Nah, apa pernah menemukan inovasi yang baru dalam mengajar seperti itu? Menemukan hal yang baru lah Pak, mengalami perbedaan generasi yang dari siswa. Jadi lebih ke ini, lebih ke teknologi. Jadi pemanfaatan teknologi. Jadi kalau dulu masih YouTube belum begitu ya. Sekarang udah ada YouTube, misal kita mau ngasih referensi enak. Jadi nafasnya gitu. Kita tinggal nyuruh YouTube yang main siapa. Tinggal nanti lebih enak anak-anak lebih belajarnya ya, mempermudah juga. Kita bisa lanjut ke pertanyaan terakhir. Nah, di sini pertanyaan terakhirnya Pak. Apa harapan Bapak terhadap siswa yang telah menyelesaikan program instrumen mayor di sekolah ini? Seperti itu Pak. Harapan utamanya yang jelas kalau saya pribadi bisa lanjut, ya, bisa masuk UNY atau bisa masuk ISI. Yang penting ini linear sama yang dipelajari di sini. Misal masuk ke ISI jurusan gitar juga masuk ke UNY jurusan gitar. Tapi harapan kedua ya bisa menjadi ilmunya bisa bermanfaat di masyarakat, bisa diaplikasikan di masyarakat, menjadi gitaris yang handal, menjadi gitaris yang berpengaruh terhadap masyarakat. Berpengaruh. Ini salah satu yang berpengaruh nih Pak Bakti Setiaji nih ya teman-teman. Oke. Ya mungkin sekian Pak untuk interview kali ini. Mungkin satu lagi requestan terakhir Pak untuk kata-kata hari ini mungkin Pak bisa nggak, Pak? Aduh, Monggo Pak Aji. nggak biasa buat quote. Oh nggak biasa buat coach ya Pak ya. Mungkin ya seperti itulah teman-teman ya. Terima kasih. Jadi saya sudah bersama salah satu siswa SMM Yogyakarta. Namanya silahkan diperkenalkan. Nama saya Kolan Sakila Muhtadin, instrumen saya gitar. Asal saya dari asli Yogyakarta. Di Yogyakarta. Oke. Nah, ini saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan buat Mas Kolan nih. Nah, ada 5 pertanyaan Mas Kolan, nggak keberatan, nggak masalah kan Mas Kolan? Oh siap. Pertanyaan pertama, ini apa sih pengalamannya Mas Kolan ini kan instrumen gitar ya? Pengalaman selama belajar instrumen peminatannya itu gimana di sekolah ini? Pengalaman sih, kan dulu saya gitar kan dari nol Mas, nggak tahu nih klasik itu apa, baca notasi itu gimana. Ya pengalaman saya biar ya Mas, angel Mas ngalo gitar ya. Wah apa to iki sunduk sate ini iki. Nah ketemu Pak Adi itu guru gitar saya ya, diajari ini gimana cara memainkan gitar klasik dan apa teknik-teknik gitar klasik, dan ya itu sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Nah, pertanyaan kedua nih, bagaimana kegiatan kayak Masnya? Kan di sini ada komunitas-komunitas gitu kan, ya kita anggap aja ekstrakurikuler kayak konser atau mungkin kadang-kadang ada workshop yang datang. Nah itu apakah mempengaruhi proses dalam belajar? Mempengaruhi Mas, soalnya dari workshop itu kan banyak apa ya, diajarin yang nggak pernah dikasih tahu dari guru RP gitu, dari gimana pembawaan lagu atau apalah ya gitu. Terakhir workshopnya Mas Rangga. Mas Rangga. Iya. Mas Rangga Prakoso. Iya. Kayak kemarin GGO gitu Mas. Bisa dijelaskan? Wah. GGO iki apa ngono Mas? Nah, GGO itu komunitas anak-anak gitar SMM Mas. Ya kuwi penangkatan buat konser gimana bla bla bla, ya itu
iya mas, ruwet nih mas ini. Iya. Wah, tapi enjoy lah mas, jadi tahu gimana bikin konser itu bla bla. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam latihan musik sehari-hari? Karena kan pasti suatu kala pasti merasa sedikit repetitif kan. Nah, itu gimana tuh? Ya nek pas lagi mas, kayak jam-jamnya tuh ya wah bunek ngono mas. Nah ayo wis gawe keluarlah, berhenti sebentar, hiburan, nyari hiburan biar nggak nganu. Ya itu sih mas, sik nganu ya, bikin gimana gitu katanya. Yang penting jangan terlena ya. Ya itu. Kita lanjut ke pertanyaan keempat, Mas Kolan. Nah, ini gimana interaksi dengan guru? Apakah ada maksudnya orang guru yang buat curhat atau gimana gitu, yang kan itu juga bisa membantu perkembangan secara mental atau keterampilan dalam bermain musik kan? Ya kalau itu sangat membantu sih mas, karena kita nggak mungkin bisa ngalu lagu itu sendiri mas. Nah itu kadang aku kalau bingung nih, waduh ini piye tekniknya, langsung ke RP Pak Aji, tanya Pak ini gimana ya Pak, bla 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 gitu. Dia mau curhat, wah Pak kok ini angel banget tekniknya gimana ya gitu. Pertanyaan terakhir ini juga. Apa harapanmu setelah lulus dari SMM Yogyakarta ini? Apakah masih mau lanjut di bidang musik atau sebenarnya? Kalau saya tetap masih mau lanjut di musik sih mas. Ya kalau harapanku sih, aku keluar di situ juga membuka hal baru lagi mas. Ya harapan saya yo uga luwe piye yo mas, luwe belajar lagi lah mas ini. Ya seperti itu mas. Setelah menginterview Kolan, di situ muncul lagi salah satu alasan saya mengapa saya juga memilih sekolah ini untuk melakukan observasi. Dan juga salah satu hal yang saya sukai juga yaitu bagaimana koneksi dari guru dan murid itu bisa tercipta. Yang sebenarnya hal itu sangat krusial untuk perkembangan suatu siswa ya, terutama mengingat usia mereka yang masih rata-rata dari 16 sampai 19 tahun mungkin saat lulus. Yang di situ sangat baik untuk memiliki seseorang yang bisa kita look up to, seperti itu. Bagaimana komunitas-komunitas yang ada di situ, tidak hanya GGO tapi ada banyak sekali berbagai instrumen yang ada di sana yang mempunyai komunitasnya masing-masing yang melakukan konser setiap tahunnya. Yang itu juga salah satu bentuk pembelajaran mereka di luar sekolah. Jadi mereka juga bisa explore, memiliki banyak relasi tidak hanya di lingkup sekolah, yang sebenarnya di lingkup situ masih ada sekolah menengah seni rupa dan sekolah menengah kesenian Indonesia atau karawitan Indonesia. Tapi mereka juga memiliki relasi dan kenalan di luar sekolah, juga pengalaman untuk berorganisasi dan lain-lain. Di sekolah menengah musik juga seringkali mengadakan workshop seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Kolan, yaitu dari Mas Rangga Prakoso. Mas Rangga Prakoso ini salah satu luthier. Luthier itu adalah pembuat gitar yang sebenarnya banyak sekali yang bisa dibahas tentang pembuatan gitar ini dan bagaimana dengan kita memahami bagaimana gitar ini dibuat seperti dari topnya atau back dan side-nya, kita bisa lebih mengerti bagaimana cara memainkan alat musik gitar tersebut untuk mencari warna suara yang ada di dalamnya dan lain-lain. Setelah itu saya bertemu dengan Bapak Bangun Parikesit yang merupakan guru di bidang kesiswaan dan tata tertib. Halo teman-teman, saat ini saya bersama Bapak Bangun Parikesit SPD, salah satu guru yang mengurusi bidang kesiswaan ya Pak di sini ya Pak. ya bagian dari kesiswaan Oke, BK, khususnya BK. Sebelumnya gimana kabarnya Pak Bangun ini? Baik, terima Baik, sehat. oke. Sehat. Sehat selalu Pak Bangun ini dulu terkenal atletis teman-teman.
segala bentuk olahraga. Wah, Pak Bangun wilayahnya di situ. Nah, jadi tujuan saya di sini tuh mau bertanya-tanya Pak Oke. mengenai salah satu tugas juga dari mata kuliah manajemen pendidikan yang saat ini sedang saya tempuh di semester 1 Universitas Negeri Yogyakarta. Oh iya. Ya, mungkin saya bisa mulai bertanya-tanya nggak Siap. apa-apa, Pak Nis? Boleh. Baik. Nah, jadi ini kan di sini kesiswaan ya Pak. Ya. Nah, jadi ada statement tuh seperti ini Pak. Anak seni itu nakal. Kan bayangkan Pak, anak Iya. seni itu nggak beraturan, anak Iya. seni itu beling. Nah. Tapi kalau saya lihat-lihat sekarang sih udah rapi-rapi ya Pak. Oke. Yang ceweknya manis-manis, cakep-cakep, Oh, dan iya. cowoknya juga ganteng-ganteng, bersih-bersih ya Pak. Syukurlah. Syukurlah ya Pak. Setelah angkatan lulus kan. Oh, enggak juga ini, aduh belum potong. Nah, itu bagaimana Pak? Salah satu caranya dari kesiswaan untuk menangani apa ya Pak? Kedisiplinan siswa lah berarti Pak. Iya, betul. Disiplinan, kerapian. Betul. Baik, pertama-tama saya posisinya memang kita posisinya adalah di bimbingan konseling. Kita membackup di kesiswaan, membantu kesiswaan. Meskipun nanti di kesiswaan itu kan banyak divisinya. Ada kesiswaan itu sendiri, ada tim tatip, tim BK, terus ada tim lainnya. Nah, salah satunya adalah kalau tadi kaitannya adalah tentang kerapian, terus apa namanya, ya rapi gitu ya, siswa ketertiban itu memang ranahnya di tim tatip. Artinya tim tatip bekerja sama dengan kesiswaan, koordinasi terus. Memang akhir-akhir ini belajar dari pengalaman yang sebelumnya, kakak kelas yang sudah pada lulus itu memang refleksinya adalah kayaknya memang harus ditingkatkan untuk masalah kedisiplinan. Nah, belajar dari kakak kelas yang sudah pada lulus itu kan, masuk angkatanmu ya, nah, itu akhirnya terus diputuskan bahwa wah ini kayaknya tim tatip harus lebih banyak bergerak nih dengan menegakkan aturan-aturan. Ya sebenarnya aturan sudah ada sih, cuma kita tinggal menegaskan lagi aja terkait dengan ketertiban penampilan, kerapian, terus ketertiban apa namanya, kerajinan, datang pagi apa namanya, Absensi gitu ya, absensi ya, tepat waktu, on time gitu. Makanya terus kalau setahu saya tim tatip sekarang menerapkan sistem poin. Sistem poin ya Pak. Ya, jadi anak-anak yang terlambat, anak-anak yang tidak datang atau yang membolos itu diberi poin-poin. Beri poin-poin. Terus mereka dibina di apa namanya, dibina untuk dikumpulkan. Gitu. Kalau poinnya sudah melebihi batas itu Pak. Kira-kira bagaimana Pak? Poin yang lebih batas nanti kita akan namanya adanya program remisi. Jadi nanti sebelum dia sampai puncak maksimal poin, kita beri remisi berupa kegiatan fisik, bisa apa namanya, membersihkan kamar mandi, membersihkan apa kelas Gitu ya Pak. gitu. Ruang praktek. Ruang praktek itu membersihkan WC di sana. Nah, Ya, itu salah satu bentuk kompensasi supaya nilai poin yang tinggi itu tidak mencapai titik maksimalnya. Karena kalau sudah sampai titik maksimalnya, nanti kan bisa Tetap, ada sanksi untuk Berat ya Pak. berat, bisa dikembalikan ke siswa ke sekolah. Atau masuk ke barak juga dengar-dengar. Nah, ya kita sudah kerjasama sama 403 ya. Jadi kita Hati-hati itu, Mas. iya, karena bagaimanapun kedisiplinan positif itu harus ada. Pasti. Ya. Betul. Lagi. Kan bicara tentang tadi ini ada sebutan kayak absensi ya Pak. Ya. Saya jadi ingat Pak. Dulu kan saya kalau terlambat itu menulis nama di Menulis, kertas ya Pak. ya, Nah, betul. sekarang ini Terus digital ya Pak. ya itu Justru betul. itu pertanyaan selanjutnya ini sebenarnya mengenai teknologi Pak. Maksudnya oke. itu kan berarti suatu inovasi yang baru kan Pak. Itu Apakah terobosan itu. terobosan ya Pak? Iya. Apakah itu semakin menjadi praktis atau apakah Iya. ada apa gitu Pak di balik? Betul. Ya Kemana-mana? karena apa ya? Karena berdasarkan refleksi dan evaluasi kan terus lini-lini lemah itu kan dicari solusinya. Nah, salah satunya itu pengarsipan siswa yang datang terlambat.
Nah, kita sekarang menggunakan digitalisasi berupa kita masukkan ke sistem. Mereka juga sekarang tidak perlu mengisi secara manual, langsung masuk ke sistem, langsung dapat tiket keterlambatan. Nah, tapi satu sisi kita juga punya data tuh siswa yang terlambat lebih dari, kan datanya masuk tuh. Iya Pak. Nah, dalam 1 bulan dia terlambat lebih dari 3 kali 4 kali langsung kita panggil. Oh langsung. Ya, set, jadi duduk sini nih ya Pak. Iya, recordnya itu kerekam gitu loh. Iya, iya, benar. Jadi langsung kerekam ini berapa. Biasanya kita rekap seminggu sekali gitu ya. Nanti kan kelihatan tuh. Kalau saya pengalaman saya sudah beberapa saya panggili. Nah, juga kita terapkan juga sistem poin. Kalau dia lebih dari kalau nggak salah sekali sekali terlambat tuh poinnya berapa ya? 3 Pak ya. Nah, kan semakin terakumulasi tuh poinnya kalau banyak. Nah, terus kita beri tindakan tadi, treatment berupa suruh Dipanggil dulu panggil gitu. dulu, kita ajak konseling. Nggak berubah baru bersihin Ya, toilet. kalau udah banyak gitu. Gitu. Tapi ya berguna kok dengan adanya digitalisasi itu. Karena siswa terlambat itu tidak hanya sekedar terlambat, tetapi juga karena ternyata ada masalah keluarga. Nah, itu juga bisa terkorek. Benar itu. Pak. Ada masalah yang membuat mereka tidak ingin terlambat, tapi karena ada situasi yang tidak memungkinkan, misalnya ada masalah keluarga di rumah itu juga terrecord itu. Nah, makanya sekarang anak-anak sudah mulai agak bisa lah ini terkendalikan. Jadi semakin terhubung ya Pak, koneksi antara murid dan guru ini ada komunikasi yang ya, di antara betul, situ. jelas. Seperti itu teman-teman. Terutama salah satunya sekolah musik itu tentunya sangat dibutuhkan ya Pak, komunikasi antara murid dengan guru. Di sisi mental sebagai musisi, penyaji calon atau pengajar atau apapun itu bercerita itu sangat betul. Satu sisi sekali anak SMM itu, jadi kalau saya sih pengennya tidak hanya sekedar bermain musik, tapi juga imbang, mereka juga punya kesehatan mental yang baik. Itu. Dengan kesehatan mental yang baik nanti kita bisa berpengaruh di masyarakat. Betul. Betul Pak. Siap. Oke. Lanjut ke berikutnya nih Pak. Siap. Sekarang kita mau membahas tentang fasilitas-fasilitas nih Pak yang dimiliki sama yang dipakai juga oleh murid-murid yang di SMM ini, mungkin dari RP atau apa seperti itu Pak. Saya lihat-lihat ini semakin ini soalnya Pak. Alumni. Semakin lumayan rapi ya Pak sekarang Pak, jujur. Ada kipas anginnya juga di situ. Oh gitu ya? Ada. Seperti itu. Lumayan tertata. Oke. Ya, kalau kamu kan anak gitar ya? Iya. Nah, kalau kamu melihat sekarang RP-nya gitar kan lebih tertata ya? Lebih tertata. Lebih kamu dicat bagus, biru kan, terus plafonnya juga udah diganti. Ya itu memang kita berdasarkan hasil evaluasi sekolah itu akan terus memperbarui, merenovasi ya. Merenovasi. Fasilitas yang mungkin dianggap sudah tidak proper, sudah tidak nyaman lah untuk mahasiswanya. Tapi memang bertahap. Iya. Karena memang semua pendanaan kan sekarang berasal dari dana dari pusat ya. Iya, Pak. Bantuan operasional sekolah BOS, baik Bosnas atau Bosda. Jadi ya akhirnya itu kan prosesnya kan cukup panjang ya, karena kan berbicara anggaran. Makanya bertahap. Ini sekarang mungkin RP-nya kita dulu. Piano, vokal, piano, gitar diperbaiki. Ya, nanti berikutnya RP yang lainnya, berikutnya fasilitas. Harapannya sih fasilitas tidak hanya gedungnya saja, tapi juga kita lagi mengarah nih ke instrumennya juga ya Pak. Kan juga banyak yang terutama bagian perkusi. Iya, perkusi, tiup itu banyak mahal-mahal import semua. Padahal sekarang kan untuk beli barang kan harus TKDN. TKDN itu ya itu apa kandungan apa kandungan itu loh, kandungan lokal itu loh. Jadi barang itu kan harus buatan Indonesia misalnya. Oh iya. Padahal kan kalau instrumen kayak tiup kayak itu kan banyak impor. Iya. Nah kita masih ada kendala di situ itu. Buat nembus masuk sininya juga. Untuk pengadaan itu nggak bisa tuh menggunakan dana BOS, dana Bosda itu nggak bisa, karena apa? Dana BOS peraturan-peraturannya kan harus menggunakan barang-barang yang diproduksi di Indonesia. Iya. Harus mengandung TKDN misalnya minimal kandungan lokalnya 40%.
Bayangkan alat tiup kayak tuba, kayak alat tiup atau perkusi yang semuanya import kan nggak ada Iya. kandungan, nggak ada kan, Oh iya ya, tidak benar ada Pak, benar kandungan Pak. lokalnya. Benar Pak, itu Pak. Kalau gitar atau itu mungkin masih, atau ini masih ada lah, oke ya. Tapi Iya. kalau kayak yang gitu-gitu kan harus import semua. Nah, itu yang masih menjadi PR buat SMM. Jelas sih Pak. Ya, itu bisa dipenuhi kalau alumninya mau punya apa ya, hati yang besar untuk membantu SMM untuk membelikan alat-alat. Ingat alumni. Nah, kamera dibalik dulu itu wajahnya. Aduh. Nah, Alumni ya, kameramen juga alumni, sebelahnya juga itu alumni ya. Oke. Terus, yap. kita membahas fasilitas yang ternyata setelah ditelusuri ternyata sekolah menengah musik ini tidak hanya sekedar genjreng-genjrengan musik-musikan biasa ya teman-teman. Ada yang dari fasilitas-fasilitasnya seperti yang tadi dijelaskan selalu diusahakan untuk renovasi lah setiap tahunnya ya, kondisi berbaik. benar dengan harapan tentu buat biar semakin nyaman ya Pak buat Betul, latihan. buat Jadi latihan. dari situ mungkin bisa menunjang semangatnya teman-teman untuk ada di RP. Iya. Tapi jujur Pak, di RP itu entah kenapa suasananya tuh spiritual Pak. Oh iya, segitu Di ya. situ wah latihan itu wah sambil merem itu 2 jam 3 jam bisa. Betul, sangat tinggi nilai spiritualnya di sana, apa situ. spiritnya sangat tinggi ya. Sambil ngeliat pohon-pohon itu Pak. Iya, betul. Tolong pohonnya jangan ditebang-tebangin. Wah, kan kita usahakan untuk tidak ya. Pak. Ya semoga itu pohon tidak juga cepat membesar Waduh. ya, karena bahaya kan kalau besar Bahaya juga tumbang, sih, nah, ya kan. Nah, Nanti dibuk-buk lah Pak Ben. ya harus supaya nggak cepat besar ya. Iya. Ya itu memang kita usahakan itu kita buat nyaman lah. Makanya tetapi juga nyamannya pun juga nyaman yang apa ya, proper ya, nyaman Nyaman yang yang proper, benar, Pak. yang pas ya. Makanya kita membuat nyaman tetapi juga bukan berarti terus kebablasan. Nah, malah ngepenak gitu Pak. Iya, makanya kasur-kasur sudah kita ambilin sekarang tuh, Nah, supaya itu tidak kasur itu nggak kebablasan. boleh ya. Bahaya itu. Teman-teman. Itu malah tidak membuat latihan, malah bukan latihan instrumen, malah latihannya latihan tidur. Nah, latihannya mah di mimpi toh Pak. Iya, latihannya cuma di mimpi kan, bahaya kan? Bahaya itu Pak. Nggak dapat semuanya. Oke. Dapat semuanya. Mungkin ada satu yang terakhir ini Pak. Oh, gitu. Baik, siap. Yaitu kan Bapak ini balik lagi ke bidang konseling ya Pak. Iya. Siap. Apakah ada satu apa ya Pak kayak kunci sebagai motivasi untuk teman-teman semuanya dan juga harapan apa sih yang ada bagi apa ya Pak bagi siswa-siswa yang lulus dari sini gitu. Itu ya, SMM gitu ya. Benar Pak. Baik, kalau saya tuh harapannya anak SMM itu berkembang secara imbang. Hard skill terkait dengan kemampuan instrumen, kemampuan musikalitas berkembang secara maksimal. Tetapi juga jangan lupa secara soft skill. Sebagai manusia juga harus berkembang, ya kan? Artinya bahwa punya rasa, punya kepedulian terhadap sesama, punya jiwa untuk mencintai kehidupan, itu baik dirinya sendiri atau orang lain. Nah, itu harus imbang. Jadi antara hard skill soft itu harus imbang. Sehingga nanti benar-benar bisa menjadi manusia yang manusia gitu. Benar, Pak. Ya kan? Itu Jangan hanya hard skill saja yang diolah, tapi olahnya tidak Benar. dilupakan. Kan bahaya itu. Bahaya banget. Bahaya sekali. kan? Bahaya sekali Pak. Iya benar, makanya itu diimbangkan antara hard skill kalian, soft skill kalian. Makanya para lulusan SMM harapannya ya tadi bisa berkembang secara optimal, menjadi imbang antara hard skill soft skill, menjadi manusia yang manusia. Gitu dari saya. Siap. Itulah, terima kasih teman-teman. Mungkin sekian dari saya. Sekali berterima kasih Terima kasih Rio Pak Mas. Bangun sudah meluangkan waktunya untuk Bincang-bincang ya. bincang-bincang Iya, dengan Pak. siap. Terima kasih. Oke. Siap. Salam. Ya, jadi lumayan cukup lama perbincangan saya dengan Bapak Tuan Parikesit di sana. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah bagaimana sebenarnya fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah ini sangat berpengaruh pada proses belajar mengajar siswa mulai dari saat mereka diterima dan pada saat mereka menjalani proses lulus, yaitu masih ada tugas akhir di sana, dan bagaimana saat mereka lulus. Di situ fasilitas yang bisa digunakan di sekolah dan juga proses belajar mengajar itu sangat amat
krusial bagi mereka terutama ya. Entah kelak mereka akan menjadi seorang penyaji, pengajar, penggubah musik atau komposer. Itu semua sangat berkolerasi yang mereka dan termasuk saya juga sebagai alumni pelajari di sekolah ini. Ya mungkin yang terakhir, sebenarnya di proses saya memancing Bapak Bakti Setiaji itu untuk mengeluarkan kata-kata itu, sebenarnya sampai saat ini masih ada satu kata-kata yang masih teringat oleh saya juga. Namun mungkin karena beliau grogi karena dadakan atau seperti apa, jadi tidak keluar kata-katanya itu. Jadi yang masih saya ingat adalah Bapak Bakti Setiaji ini salah satu guru yang dengan saya tuh lumayan dekat gitu ya di proses saya juga. Jadi saya pernah mengikuti suatu perlombaan yang di situ juga puji Tuhan saya mendapat medali emas. Bapak Bakti Setiaji ini merupakan pembimbing saya. Di situ saya belajar banyak dari beliau, dan kata-katanya, satu kata-kata yang saya ingat adalah apa yang tidak dari hati itu tidak mungkin dan tidak akan sampai ke hati. Wah, itu kalau dipikir-pikir berat juga ya. Mungkin bisa untuk bahan renungan di rumah masing-masing. Ya jadi sekian dari saya, Rio Fransiera dengan NIM akhir 047 dari kelompok 6. Terima kasih.